Oke, kembali bersama saya Covino dalam channel Go Tutorial. Teman-teman semua, kita akan melanjutkan pembahasan tentang larutan penyangga atau buffer. Dan ini adalah part yang terakhir. Dan biasanya ini adalah variasi soal yang sering dimunculkan di bagian-bagian akhir. Memang tidak semua sekolah diajarkan tentang ini, yaitu tentang bagaimana larutan penyangga itu bisa memiliki kapasitas tertentu untuk mempertahankan nilai pH-nya. Ya, kita tahu bahwa larutan penyangga itu adalah larutan yang tidak berubah pH-nya ketika dia diganggu dengan zat lain ya. Jadi itu yang disebut dengan daya penahan atau kapasitas larutan penyangga ya. Nah, jadi di sini saya jabarkan sepintas saja. Jadi ketika kita sudah punya larutan penyangga asam ya, maka ketika terjadi penambahan asam itu akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Ya, ion H+ yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion CH3COO- membentuk molekul CH3COOH seperti ini. Lalu ketika penambahan basa, nanti OH- itu akan bereaksi dan membentuk air, ya, akan menjadi kesetimbangan baru, ya kan? Dan itu nanti akhirnya bisa mempertahankan kedudukan atau nilai dari asam basa konjugasi itu sendiri. Ya kan? Nah, konsepnya tidak usah terlalu ribet-ribet teman-teman ya. Kita lihat di contoh soal saja. Ya, misalkan seperti ini. Jadi suatu larutan penyangga terdiri dari 50 ml CH3COOH 1 molar dan 50 ml NaCH3COO 1 molar. Hitung pH awalnya dan pH setelah ditambahkan 10 ml HCl 0,1 molar dan 10 ml NaOH 0,1 molar. Ya, jadi ini sudah ada larutan penyangga, nanti kemudian ditambahkan zat lain ya, walaupun penambahannya pasti jumlahnya tidak terlalu besar. Ya, saya pandu dengan seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita mau menghitung pH awal ya, kita akan mencari mol dulu ya. Molnya itu dicari dari molar kali volume. Molarnya 1 dikalikan 50, kita akan didapat 50 milimol. Sedangkan mol CH3COO-nya juga dari sama ya, 1 dikalikan 50 ya, jadi 50 milimol juga. Nah, dengan demikian, karena ini merupakan larutan penyangga, kita bisa langsung gunakan rumus H+ adalah Ka A per basa konjugasi. Kita langsung masukkan 10 pangkat min 5 dikalikan 50 per 50, ketemu 10 pangkat min 5, sehingga pH awalnya adalah 5. Oke ya, itu pH larutan awalnya. Dan kemudian ketika terjadi penambahan HCl, ya ingat HCl ini adalah asam, sehingga dia akan membawa komponen H+. Jadi artinya mol H+ yang ditambahkan ya tetap kita cari sebagai molar kali volume. Ya, molar yang ditambahkan itu 0,1, volumenya 10. Ini 1 milimol. Nah, intinya di sini teman-teman. Jadi kalau tadi kita sudah punya komponen penyangga itu terdiri dari CH3COOH dengan CH3COO-. Nah, ketika ini terjadi penambahan H+ atau nanti penambahan OH- ya, kita akan membuat reaksi lagi. Ya. Oke, ini CH3COOH. Saya berikan di sebelah kanan ini adalah CH3COO-. Nah, ingat ya teman-teman, ini adalah komponen asam, ini komponen basa. Prinsipnya seperti ini. Kalau kita akan menambah H+ itu adalah asam, maka dia akan ditambahkan ke bagian yang basanya. Ya, tambahkan ke bagian yang basanya. Jadi ini yang basa ya teman-teman ya. Nah, lalu reaksi ini disetarakan. Nah, kebetulan sudah setara, berarti sudah selesai reaksinya seperti itu. Kita langsung masukkan ini dulu. Jadi data ini 50 milimol dan 50 milimol ini kita berikan di awal. Ini 50, ini juga 50. Nah, lalu kita lakukan penambahan H+. H+-nya 1 milimol kita masukkan di sini. Nah, ini sebagai konsep mula-mula reaksi dan sisa nanti ya. Nah, karena seperti ini bereaksinya harus 1, 1, 1 ya, supaya bisa bereaksi semua. Nah, ini harus habis, maka ini dikurang. Kalau sudah ada satu ruas yang dikurang, maka ruas lainnya bukan dikurang, tapi ditambah, teman-teman. Perhatikan ini ya. Jadi kalau ini sudah dikurangin, yang ini berarti ditambah. Dan tetap ini komponen asam, ini basa konjugasi. Sehingga ketika nanti mencari pH, ini adalah asam lemah, ini basa konjugasinya, masukkan ke rumus Ka A per G.
10 pangkat min 5, asamnya kita masukkan 51 per 49. Seperti itu ya. Jadi dari situ nanti ketemu pH-nya langsung didapatkan sebagai 51 per 49, maaf, 5 min log 51 per 49. Ya kan, ini angkanya agak rumit, tetapi tadi saya sudah sempat hitung, ini angkanya akan terjadi sekitar 4,98. Nah, dari sini bisa dilihat teman-teman. Tadi pH awalnya 5, pH setelah ditambahkan asam itu menjadi 4,98. Tidak berubah banyak ya, memang berubah tapi tidak berubah banyak. Ini yang disebut dengan daya larutan penyangga. Nah, berikutnya juga ketika kita menambahkan basa. Ya, tadi saya tulis lagi reaksinya ya teman-teman ya. CH3COOH, di sebelah kanan itu ada CH3COO-. Ya, tapi karena tadi kita menambahkan basa, ya, molnya kita cari dulu dari molar dikalikan volume, ini ketemu 1 milimol juga. Nah, karena kita menambahkan OH-, yang ditambahkan adalah komponen yang asam, yang sini. Ini kita tambahkan OH-. Nah, hasilnya di sana tinggal kita setarakan. Teman-teman pasti bisa nyetarain. CH3COOH, di sini diambil CH3COO-, maka ada sisa H. H ditambahkan dengan OH akan menjadi H2O. Ya, langsung kita buat dalam konteks MRS lagi. Kita masukkan nih awalnya 50, di sini juga 50, lalu OH-nya 1. H2O tidak harus diisi, tidak ada masalah. Nah, ini bereaksi 1, 1, 1, sehingga ini harus dikurangin ya, supaya satunya ini habis, berarti ini harus ditambah. Nah, dengan demikian untuk mencari H+-nya kita gunakan Ka A per G, ketemu 49 per 51, sehingga pH-nya nanti akan didapat 5 min log 49 per 51. Ya, oke, itu angkanya teman-teman ya. Jadi ini tadi sudah saya hitung angkanya sekitar 5,02 ya. Nah, jadi bisa dilihat tadi pH awalnya 5, ternyata ketika ditambahkan asam hanya menjadi sekitar 4,98, dan setelah penambahan basa hanya 5,02. Memang itu buktikan bahwa penyangga itu tidak akan berubah pH-nya terlalu banyak. Oke, ini contoh perubahan pH penyangga asam ya. Nah, konsep yang kedua ketika penyangga basa, prinsipnya sama ya, Jadi ketika ditambahkan asam nanti akan ada ion H+-nya yang akan mengkombinasi bagian basanya, sehingga ketika ditambah basa akan mengkombinasi bagian asamnya ya. Kita langsung saja ke soal ya teman-teman. Nih, larutan penyangga terdiri dari 100 ml NH3 0,1 molar dan 50 ml NH4Cl 0,1 molar. Ini nggak ada valensi ya teman-teman ya. Hitung pH awal dan pH akhir setelah ditambahkan 1 ml HCl 0,1 molar dan 1 ml NaOH 0,1 molar. Sama persis, jadi kita akan gunakan untuk menghitung mol dulu. Molnya adalah 0,1 dikali 100 ya, ketemu 10 milimol. Lalu NH4-nya adalah 0,1 dikali 50, ketemu 5 milimol ya teman-teman ya. Nah, dari situ kita bisa mencari OH- dengan rumus Kb B per G. B-nya 10 per 5. Akan mendapatkan angka 2 kali 10 pangkat min 5. Artinya POH-nya adalah sebesar 5 min log 2 atau pH-nya 9 plus log 2. Ya, ini kalau dihitung 9 plus log 2 sekitar 9,3. Oke ya. Nah, berikutnya ketika kita menambah asam. Oke, kalau menambah asam berarti ada komponen H+. Sama caranya dengan tadi, kita mencari mol dulu, berarti molar dikalikan volume 0,1 dikali 1 akan ketemu 0,1 milimol. Nah, lalu kita lihat tadi. Komponen penyangganya adalah NH3 dengan NH4+. Ini adalah basa, ini adalah asam konjugasi. Sehingga ketika kita membuat reaksi, ini saya buat seperti ini, ya. Kalau ditambah asam atau H+, yang ditambahkan adalah bagian basanya. Maka ini akan ditambah dengan H+, menjadi NH4+. Sudah setara, selesai teman-teman ya. Jadi kita langsung buat sebagai MRS lagi. Ini kita masukkan data awalnya, NH3-nya 10, NH4+-nya 5. Di sini langsung kita masukkan 0,1 ini teman-teman ya.
Nah, sehingga bereaksinya 0,1, 0,1, 0,1. Ini harus dihabiskan sehingga ini dikurangin berarti menjadi 9,9. Yang ini harus ditambah. Oke teman-teman ya, jangan lupa kalau satu bagian dikurangi, yang bagian lain akan ditambah. Kita masukkan di OH-10 pangkat min 5, 9,9 per 5,1 ya, sehingga nanti di sini akan didapatkan 5 min log 9,9 per 5,1 ya, atau pH-nya berarti 9 plus log 9,9 per 5,1 ya. Tadi angka ini sudah saya hitung menghasilkan kira-kira 9,29 ya angka pH-nya. Oke, nah bagaimana dengan ketika menambah basa ya? Prinsipnya sama teman-teman ya. Jadi kalau menambah basa kita gunakan mol OH-, molar dikalikan volume didapat 0,1 milimol ya. Kita tulis lagi reaksinya, NH3 dengan NH4+. Karena yang ditambah adalah basa, kita akan tambahkan di ruas yang asam ya. Ini tambah OH-. Nah, kalau di sini NH4, di sini NH3, masih ada sisa H. H ditambahkan OH- di sini akan menjadi H2O. Oke. Nah, kita masukkan MRS lagi ya. Di sini tadi dimasukkan sebagai 10. Di sini 5 ya, teman-teman ya. H2O kita nggak usah pikir. Ini masuk 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 ya. Jadi di sini ini yang dikurangin gini, ini berarti harus ditambah ya, 10,1. Oke, jadi ketika kita menghitung OH-, dimasukkan 10 pangkat min 5, dikalikan basanya 10,1, ini 4,9 ya. Sehingga nanti akan didapatkan pOH-nya 5 min log 10,1 per 4,9 atau pH-nya kira-kira 9 plus log 10,1 per 4,9 ya. Ini tadi kita hitung sekitar 9,31 ya. Jadi bisa dilihat bahwa pH larutan penyangga itu tidak akan berubah banyak ketika dia ditetesi atau diganggu dengan zat lain ya. Ini soal yang biasanya dikeluarkan untuk sebagai konsep saja bahwa ketika larutan penyangga ditambahkan larutan lain yang jumlahnya sedikit, itu tidak akan mengalami perubahan pH yang signifikan. Oke teman-teman, ini materi tentang daya larutan penyangga. Mudah-mudahan materi ini boleh berguna bagi pembelajaran teman-teman semua di sekolah maupun dalam tes ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video mendatang.